bikin bangga, bangga bersarung mangga. Kami sampaikan kepada saudara-saudara yang tidak menyetujui adanya amalan malam nisfu Sya'ban, akan kami sampaikan begini bahwa kami sama dengan yang lainnya bahwasanya memang tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Tidak sholat, tidak sedekah, tidak zikir, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi tidak ada juga larangan mengamalkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di luar nisfu Sya'ban untuk dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Yang aneh adalah tiba-tiba amalan yang boleh di luar nisfu Sya'ban menjadi tidak boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus memang. Akan tapi semua amalan yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Nah ini, maka tidak ada larangan atau alasan melarang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah apapun. Apalagi jika perkumpulan seperti ini dalam rangka untuk menyambut hadis Nabi tersebut. Dalam rangka untuk membersihkan hati kita, merenungi agar kita jauh dari kesyirikan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kebencian, jauh daripada kedengkian. Maka sangat tepat. Kita perlu bertanya kepada siapapun yang pernah melarang. Mereka adalah saudara kita, ahli la ilaha illallah. Hanya kalau seandainya seorang mendengar hadis ini, hadisnya malam nisfu Sya'ban. Memang persiapan untuk menjadi hamba yang diampuni tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Dari kemarin sudah kita siapkan hati kita jangan sampai kemasukan syirik. Itu setiap saat memang iya. Kemudian kita memerangi kedengkian, kebencian, dendam, iya. Akan tapi masa di malam nisfu Sya'ban kita lebih meningkatkan lagi pembersihan hati kita, masa enggak boleh? Adapun amalan-amalan yang dibuat-buat itu lain cerita. Amalan yang tidak datang dari Nabi SAW itu bukan urusan kita ini. Ada orang buat ngarang amalan, bukan itu. Akan tapi kita hanya bicara bagaimana. Seperti yang kita dilakukan oleh anak-anak santri barusan. Membaca bagian daripada Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, meminta kepada Allah, semoga dengan Al-Quran ini dijauhkan daripada kesyirikan. Ya, tadi sudah doa. Kita pilih suratnya macam-macam, surat Al-Quran, ada surat Yasin, kita pilih Yasin karena sudah pada hafal. Siapa yang berani mengatakan kalau ini salah? Bukankah kita membaca Quran, kemudian kita minta kepada Allah dengan Al-Quran yang kita baca ini, semoga Allah memberikan kepada kita hajat kita, ada boleh. Diajarkan oleh baginda Nabi. Bukan Quran saja, ibadah secara umum. Bakti ke orang tua, sedekah, menjauhi kemaksiatan, seperti dalam hadis tentang orang yang terperangkap di gua. Membawa amal baiknya untuk agar dikabul doanya oleh Allah. Kemudian baca Al-Quran lagi, surat Yasin atau yang lainnya. Kemudian minta semoga Allah menjauhkan dari hatinya segala kebencian, dengki misalnya. Apa yang salah di situ? Justru hendaknya itu yang kita lakukan. Karena apa? Malam ini Allah membagi-bagi pengampunan. Jangan sampai ternyata tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan. Ayo, masa begini nggak boleh? Menjauhkan kesyirikan, ngerenungi diri kita. Agar kita jangan sampai tertinggal dari rombongan hamba yang diampuni, maka kita berusaha untuk melacak penyakit yang di hati kita. Dengki, dendam, kita benahi. Seperti itu. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kami sampaikan kepada siapapun
Yang biasa melakukan amalan-amalan malam nisfu Sya'ban, amalan apa saja adalah sah asalkan bukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Baca Quran diajarkan Nabi. Salat sunnah mutlak diajarkan Nabi. Mau sedekah diajarkan Nabi. Tapi kalau membuat nama salat sendiri, membawa sendiri, itu lain cerita. Kita bukan urusan itu. Artinya kaidahnya sederhana. Semua amalan-amalan yang bisa dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan saat ini. Di malam nisfu Sya'ban. Kemudian untuk puasanya di esok hari, yang jelas tidak ada larangan puasa di hari nisfu Sya'ban. Sebab puasa yang dilarang sudah jelas. Tidak ada larangan khusus puasa di hari nisfu Sya'ban. Biarpun di sana memang hadis himbauan tentang puasa hari nisfu Sya'ban diperdebatkan ulama. Anggap saja kita tunda dulu hadis tentang puasa nisfu Sya'ban. Oke. Kita tunda, kita pinggirkan. Lalu kita mengatakan tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Oke. Akan tapi apakah tidak boleh kita puasa di hari nisfu Sya'ban? Banyak riwayat yang menjelaskan Nabi puasa di hari putih. Nisfu Sya'ban masuk. Besok hari Senin masuk. Hari-hari biasa boleh puasa. Besok hari Senin misalnya. Kalaupun tidak ke tempat hari Senin adalah malam apa hari? Hari putih. Hari putih ada mengatakan 13, 14, 15. Masuk 15. Yang enggak kejar 13, 14-nya tambah 15, 16, 17. Dan mungkin ini lebih aman kalau seandainya ingin keluar dari khilaf mereka. Kita tidak berpuasa malam hari nisfu Sya'ban. Kita puasa Senin Kemis. Untuk kaum hawanya, bayar utang. Sudah beres. Apa tujuan kami sampaikan ini? Enggak perlu. Sudah waktunya kita harus menata hati untuk saling cinta. Enggak perlu saling caci, saling olok, saling membid'ahkan. Kemudian bagi siapapun yang punya amalan lalu kok dibid'ahkan oleh orang lain, itu sebetulnya adalah juga kita enggak perlu gampang emosi. Akan tapi justru itu untuk bahan koreksi diri kita. Jangan sampai kita membela apa yang pernah kita lakukan dengan membabi buta. Nggak benar juga. Merasa lebih paling benar selamanya juga salah. Kesimpulannya adalah malam nisfu Sya'ban Anda boleh melakukan amalan-amalan yang biasa Anda lakukan di luar bulan Sya'ban. Kedua, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Mungkin boleh balik. Pertama, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, semua amal yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ketiga, amalan yang terbagus di malam nisfu Sya'ban adalah apa? Bagaimana menjaga iman kita dan menjaga hati kita daripada kedengkian, kebencian serta dendam. Bagaimana caranya? Terserah. Apakah dengan kajian khusus atau dengan membaca apa kemudian diniatkan? Terserah. Intinya malam ini kita jadikan malam terus untuk kita merenungi diri kita tentang hati kita. Dengan Allah tidak menyekutikan. Dengan sesama adalah kita saling cinta. Nggak ada benci, nggak ada dengki. Istimewa. Setelah itu keluar kesimpulan apa? Nggak perlu ada yang membid'ahkan. Kalau pembid'ahan terhadap satu amalan khusus lain cerita. Yang jelas ini amalan nisfu Sya'ban yang selama ini kami serukan. Semoga Allah menjaga hati kita. Sehingga tidak terjadi perselisihan, pertentangan, permusuhan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya membuka hati, lapang hati, membuka pikiran. Agar supaya tidak hanya memandang orang lain dengan pandangan picik dan merendahkan. Di sisi lain juga jangan sampai kita fanatik yang buta. Sehingga menjadikan kita nggak bisa berbenah. Dan tidak bisa menjadi lebih baik.
Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.